Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1806 sampai bab 1810. Apa yang terjadi? Sebuah suara terdengar. Wen Lei berbalik dan melihat Su Zengji sudah berdiri di sampingnya. Tidak ada. Untuk beberapa alasan, Su Zengji tersenyum seperti setan saat ini. Wen Lei merasa sangat takut. Su Zengji terus menatapnya. Omong-omong, Nona Wen, eksperimen hebat saya akan dimulai besok. Apakah Anda ingin menyaksikannya? Tidak, masih ada yang harus saya lakukan, Wen Lei dengan cepat menolak. Dia semakin merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada Su Zengji. Sayang sekali, Su Zengji tersenyum. Melihat kepergian Wen Lei yang tergesa-gesa, Su Zengji menunjukkan jejak niat membunuh yang haus darah. Kamu akan menjadi orang pertama yang dioperasi besok, pada hari ini. Seluruh pangkalan teknologi Shenlong sedang mempersiapkan eksperimen Su Zengji. Saya harus mengatakan bahwa laboratorium nomor 1 adalah laboratorium terkuat. Bahkan Su Zengji telah menghitung bahwa jika percobaan gagal dan terjadi ledakan besar, laboratorium lain mungkin akan hancur. Tapi laboratorium nomor 1 bisa memblokirnya sepenuhnya. Ini adalah laboratorium ideal Su Zengji. Tak satu pun dari laboratorium sebelumnya memiliki tingkat intensitas seperti ini, dan ini adalah impiannya. Sisi lain, Junjun dikirim ke rumah Jiang Hai Zhou. Keluarga Zhou secara alami mengetahui hal ini. Junjun dikirim tiba-tiba, dan semua orang ketakutan. Junjun, di mana ayahmu? Zhou Yingning bertanya. Junjun yang bijaksana menggelengkan kepalanya. Nenek, Junjun tidak tahu di mana ayah berada. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhou Yingning tahu bahwa banyak orang akan datang ke rumahnya selanjutnya. Sulit bagi keluarga Zhou untuk melindungi Junjun. Terlebih lagi, yang ingin ditangkap semua orang sekarang adalah Ye Junlin. Ye Junlin dan yang lainnya tidak dapat menangkapnya, atau tidak dapat menemukannya. Tentu saja, mereka akan mendatangi anggota keluarga Ye Junlin. Misalnya Junjun dan dirimu sendiri. Jika mereka tertangkap, gunakan ini untuk mengancam Ye Junlin agar muncul. Tidak peduli seberapa sering mereka memanggilnya iblis, Ye Junlin harus muncul saat menghadapi ibu dan putrinya. Kalau begitu Junjun dan aku harus segera bersembunyi. Setelah Zhou Yingning memikirkan taruhannya dengan jelas, dia ingin segera membawa Junjun bersembunyi. Bibi, ini sudah terlambat. Saya baru saja menerima kabar bahwa kemunculan Junjun di keluarga Zhou telah diketahui semua orang. Sekarang sejumlah besar tuan bergegas ke keluarga Zhou, seru Zhou Nanian. Apa yang harus kita lakukan? Zhou Yingning sama cemasnya seperti semut di panci panas. Dadada, pada saat ini, sosok hitam muncul di rumah keluarga Zhou. Mereka datang langsung ke Junjun dan Zhou Yingning. Zhou Nanian, orang paling berkuasa di keluarga Zhou, berdiri di depannya. Tetapi dia bahkan tidak bisa memblokirnya dengan satu jari pun. Bawa orang pergi. Kelompok guru misterius ini membawa pergi Zhou Yingning, Zhou Nanian, dan Junjun. Seketika menghilang tanpa jejak, tepat pada saat mereka pergi. Kelompok demi kelompok master datang. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Apa? Orang itu telah dibawa pergi. Siapa itu? Ayo pergi, menyusul. Kelompok demi kelompok master mengejarnya. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Junjun dan 3 lainnya ditangkap. Bahkan sampai ke telinga Tian's Mansion. Apa? Orang-orang dibawa pergi? Mungkinkah beberapa pasukan luar negeri memanfaatkan kekacauan ini dan membawa orang-orang pergi? Tentu saja. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka. Seorang anak dengan bakat seperti ini ditangkap. Sebaiknya pergi. Jika kamu membunuhnya, Daxia akan rugi. Kirim orang keluar untuk mencarinya secepatnya. Kita harus menemukan anak itu. Perintah ini tidak kurang dari menangkap Ye Junlin. Junjun ditangkap, dan berita kepergiannya segera sampai ke telinga keluarga Li dan Zhao. Li Ziran hampir meledak amarahnya. Ye Junlin, apa yang akan kamu lakukan?
Kamu harus mengirim anak itu kepada ibunya. Sekarang dia baik-baik saja. Dia telah ditangkap. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku, Li Ziran. Menangis, di saat krisis, hal-hal buruk terjadi silih berganti. Ye Junlin menjadi musuh publik terlebih dahulu. Eksperimen mengerikan Su Zhengji akan segera selesai. Anak perempuan dan ibunya bahkan ditangkap. Ketika seseorang sedang mengalami kemunduran, segala macam masalah akan mengikutinya. Situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Segera, sekelompok master berpakaian hitam dan bertopeng muncul di luar kediaman Li Ziran. Namun tempat ini sudah lama dijaga oleh para ahli dari Tian's Mansion. "Siapa kamu?" Kedua belah pihak bertemu. Para master berbaju hitam segera melarikan diri. Setelah menerima berita tersebut, Tian's Mansion menjadi semakin yakin bahwa pasukan luar negeri memanfaatkan kekacauan tersebut dan ingin menyerang keluarga Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin adalah musuh publik Daxia. Jika kekuatan luar negeri memanfaatkan kelemahan Ye Junlin, mereka dapat memeras Ye Junlin agar bergabung di luar negeri. Ini sangat menakutkan bagi Daxia. Ye Junlin sudah berada di peringkat ke-6 pada peringkat musim panas. Terlebih lagi, dia adalah keturunan dewa jahat. Ancaman ini terlalu besar. Begitu bergabung di luar negeri, itu akan menjadi bencana nyata bagi Daxia. Terlebih lagi, ada sekelompok besar pengikut dewa jahat berkumpul ke arahnya. Jika kekuatan ini tumpang tindih, itu akan sangat buruk. Pertama, segera temukan putri dan ibu Ye Junlin. Kedua, pastikan untuk melindungi anggota keluarga Ye Junlin yang lain. Tidak ada yang bisa mendekat. Tian's Mansion segera memerintahkan. Li Ziran dan yang lainnya terlindungi dengan baik, dan mustahil untuk mendekati mereka, apalagi menangkap mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa ini adalah rencana Ye Junlin. Karena bukan orang lain yang menangkap Junjun dan 3 lainnya, melainkan seseorang yang diutus oleh Ye Junlin. Ini pada dasarnya adalah rencana Ye Junlin sejak awal. Kini Ye Junlin menjadi sasaran seluruh Daxia dan bahkan beberapa negara tetangga. Ye Junlin akan buron untuk waktu yang lama. Dia tidak mungkin membiarkan putrinya, ibu, istri, orang-orang ini bersamanya. Tapi putrinya dan yang lainnya tidak ada, dan Ye Junlin kembali khawatir. Lagi pula, tanpa dia, keselamatan orang yang dicintainya tidak bisa terjamin. Pihak lain bahkan akan menggunakan kerabat tersebut untuk memaksanya muncul dan memaksanya untuk tunduk. Ye Junlin tidak ingin menjadi pasif, jadi dia membuat rencana yang sempurna. Sengaja mengirim Junjun kembali ke keluarga Zhou, dan juga merilis berita tersebut untuk menarik perhatian. Bahkan jika dia membiarkan tim rahasia menangkap ibu dan Junjun lagi, dia akan tetap melakukannya secara terbuka. Dengan cara ini mulus, pertama, seluruh Daxia mengetahui bahwa Junjun dan ibunya telah ditangkap, namun masih belum ada jejak mereka. Kedua, Tian's Mansion dan lainnya akan curiga bahwa pasukan luar negeri bertanggung jawab, dan kemudian mereka akan melindungi Li Ziran dan lainnya yang tersisa. Dengan cara ini, semua orang yang dipedulikan Ye Junlin aman. Ye Junlin memecahkan masalah keselamatan kerabatnya dengan sebuah rencana kecil. Selanjutnya, dia bisa melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Ye Junlin membuat rencana ini, reaksi berantai yang ditimbulkan juga sangat besar. Semua pengikut dewa jahat mengakui Ye Junlin sebagai tuan mereka. Kini ibu pemilik dan tuan muda telah ditangkap. Semua orang sangat marah. Para bidat jahat ini mulai mencari di seluruh Daxia untuk mencari keberadaan Junjun dan Zhou Yingying. Tian's Mansion dan komunitas seni bela diri Daxia juga aktif mencari. Dan bahkan kekuatan di Pulau Timur pun bingung. Dia dibawa pergi, siapa yang begitu cepat, kami bahkan tidak bereaksi. Mereka masih ingin menangkap Junjun. Apakah menurutmu itu adalah kerajaan elang perang? Seseorang bertanya, siapa musuh nomor 1 Ye Junlin? Itu adalah negeri elang perang. Beberapa hari yang lalu, kekuatan Ye Junlin menyebabkan kerajaan elang perang kehilangan semua orang. War Eagle Nation telah menahan diri. Sekarang ketika kesempatan seperti itu muncul, wajar bagi mereka untuk mengambil tindakan. Para pemimpin pasukan Pulau Timur mulai tercengang.
Jika pasukan kerajaan elang perang turun tangan, itu akan menjadi masalah bagi kita. Aku tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Ada banyak reaksi berantai seperti ini. Sepertinya seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Tapi hal besar lainnya akan terjadi. Itu adalah eksperimen Su Zhengji. Seluruh pangkalan teknologi Shenlong menantikannya. Wen Lei memikirkannya sepanjang malam, tapi tidak bisa menghentikannya. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bagaimana jika tebakanku salah? Su Zhengji baik-baik saja. Segera, hari berikutnya tiba. Laboratorium nomor 1 dibuka pertama kali pada tahun ini. Xie Zhengfeng dan pemimpin tim lainnya telah mengatur semua yang dibutuhkan Su Zhengji. Terutama stafnya, mereka semua memuja Su Zhengji tanpa otak. Ketika Su Zhengji memasuki laboratorium nomor 1, dia secara khusus mengatakan kepada orang-orang untuk optimis terhadap Wen Lei. Wen Lei juga mempunyai izin untuk masuk ke laboratorium nomor 1, namun hanya pada tingkat terluar. Semua yang ada di dalamnya dapat dilihat melalui kaca khusus. Saat ini, suasana hati Wen Lei sangat rumit. Eksperimen Su Zhengji pernah berbahaya. Kemudian, dia hanya bisa menonton tanpa daya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Dalam waktu 1 jam, Su Zhengji dan anggota timnya melakukan semua persiapan sebelum eksperimen. Eksperimen ini didasarkan pada tumbukan partikel berenergi super untuk menghasilkan energi super. Partikel energi super semacam ini belum pernah muncul di dunia sejauh ini. Ditemukan oleh Su Zhengji selama eksperimennya. Setelah Anda mengendalikan energi ini, itu akan menjadi kemajuan besar. Jadi seluruh basis teknologi menantikannya. Inilah mengapa semua orang menghargai Su Zhengji. Namun hal lainnya adalah eksperimen tersebut akan gagal. Setelah gagal, kekuatan energi ini terlalu berlebihan. Jika menyebar, pasti akan menghancurkan seluruh markas. Hanya laboratorium nomor 1 yang bisa menghentikannya. Meskipun eksperimen Su Zhengji memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, setiap orang tetap mengenakan pakaian pelindung tingkat tertinggi. Eksperimen sedang dilakukan. Partikel super terus bertabrakan dan bereksperimen. Waktu berlalu menit demi detik, 7 atau 8 jam berlalu. Percobaan telah dilakukan ribuan kali. Faktanya, 10 percobaan sebelumnya semuanya meletakkan dasar, dan Su Zhengji sudah memiliki banyak data. Namun, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan eksperimen, Su Zhengji melakukan lebih dari 8.000 eksperimen di laboratorium nomor 1. Sekarang dia sangat percaya diri. Selanjutnya, waktu percobaan yang paling kritis tiba. Entah kenapa, kelopak mata kanan Wen Lei bergerak-gerak parah. Jantungnya mulai berdetak kencang, seolah hendak terbang keluar dari tenggorokannya. Sesuatu akan terjadi, eksperimen sedang dilakukan. Partikel super akan benar-benar bertabrakan. Jika tabrakan ini gagal, kekuatannya tidak terbayangkan. Semua orang sangat gugup. Meskipun Anda mengenakan pakaian pelindung, Anda mungkin tidak dapat menghentikannya. Tetapi ketika semua orang memikirkan apakah pakaian pelindung dapat memblokir tabrakan partikel super, Su Zhengji melakukan sesuatu yang gila. Dia melepas pakaian pelindungnya. Adegan ini menyebabkan kekacauan di laboratorium. Semua orang tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Xiao Su, apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Cepat pakai pakaian pelindung, kamu dalam bahaya. Semua orang berteriak. Tabrakan partikel pada tingkat ini, meskipun sedikit energi yang dilepaskan, sudah cukup untuk melenyapkan manusia. Jadi Su Zhengji gila? Tidak perlu, saya tahu apa yang saya lakukan. Su Zhengji mengabaikannya dan berjalan menuju penumbuk partikel selangkah demi selangkah. Wajahnya penuh kegilaan dan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Meski belum terjadi tumbukan formal, medan energi yang kuat telah terbentuk. Su Zhengji dengan cepat masuk ke medan energi. Seketika, bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak, dan rambutnya berdiri tegak, seperti jarum baja. Semua orang ketakutan. Kemungkinan besar ia tidak akan mampu menahan energi medan energi tersebut dan akan meledak menjadi kabut darah. Tapi Su Zhengji tidak peduli sama sekali, dia seperti orang gila. Apakah kamu melihatnya?
Ini jenius gila. Apakah kalian semua berani? Tepuk tangan, Xie Zhengfeng, yang melihat pemandangan ini melalui kaca khusus, mulai bertepuk tangan. Semua orang bertepuk tangan, melihat Su Zhengji dengan kagum. Hanya kelopak mata Wen Lei yang bergerak-gerak. Jumlah partikel super yang ditemukan oleh Su Zhengji terbatas, hanya 8. Partikel super yang digunakan dalam percobaan sebelumnya semuanya adalah partikel tiruan dan tidak nyata. Eksperimen saat ini akan menggunakan partikel super nyata. Tabrakan dimulai, perintah dikeluarkan, dan berbagai instrumen di laboratorium dimulai satu demi satu. 3, 2, 1, boom. Dengan suara gemuruh, telinga semua orang menjadi mati rasa, seolah-olah dunia akan berakhir. Tidak ada yang terdengar, berhasil. Tiba-tiba kabar baik muncul di laboratorium. Tabrakan partikel berhasil dan mereka dapat mengendalikan energi ini. Lanjutkan, Su Zhengji memberikan instruksi kedua. 2 partikel lagi mulai bertabrakan. Para peneliti mengabaikan kejutan tersebut dan terus menyalakan instrumen. Tabrakan dimulai 3, saat hitungan mundur dimulai, Su Zhengji melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Retak, dia benar-benar menyalakan penumbuk partikel. Konsekuensi dari menyalakan penumbuk partikel akan sangat menghancurkan. Lingkungan penumbuk partikel adalah lingkungan di mana energi dapat dibungkus ketika dihasilkan. Tapi sekarang setelah dibuka, energi yang dihasilkan setelah tumbukan akan hilang. Yang setara dengan kegagalan eksperimen, tidak. Ada ekspresi gila di wajah semua orang, mata semua orang akan terbang keluar. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya, yang paling penting adalah Su Zhengji tidak ingin mati. Dia tepat di sebelah instrumen. Dia akan menjadi orang pertama yang terkoyak oleh energi yang dihasilkan setelah tabrakan. Apakah dia mencari kematian? Orang gila. Pada saat ini, jantung Wen Lei dan yang lainnya hampir berhenti berdetak. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Su Zhengji sebenarnya memiliki chip yang tak terhitung jumlahnya tertanam di tubuhnya. 2, 1, partikel-partikel itu bertabrakan. Boom, suara ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah 2 planet bertabrakan, puff. Puff, Wen Lei, Xie Zhengfeng dan lainnya yang berada di luar laboratorium muntah darah di mulut mereka, mengalami pendarahan di telinga, dan mengalami pendarahan di hidung. Klik-klik kaca khusus di depan mereka dapat menahan bombardir dari berbagai senjata. Tapi saat ini, semuanya meledak. Tidak mungkin ia dapat menahan energi yang dihasilkan oleh tumbukan seperti itu. Engah. Pakaian pelindung tingkat tertinggi yang dikenakan oleh para peneliti di dalam laboratorium juga terkoyak pada saat ini. Semua peneliti berlumuran darah dan menderita banyak korban. Tidak bisa menghentikannya, kekuatan semacam ini tidak bisa dihalangi sama sekali. Kekuatan tumbukan yang begitu besar hingga menghancurkan hampir seluruh instrumen di laboratorium nomor 1. Untungnya, yang terkuat di laboratorium nomor 1 mampu menahan kekuatan tumbukan ini dan tidak roboh. Jika tidak, basis teknologi ini akan dihancurkan. Meskipun Wen Lei berdarah saat ini, matanya tertuju pada Su Zhengji. Su Zhengji berada di pusat tabrakan, dan dia akan dibombardir oleh energi terkuat. Di mata Wen Lei, pada saat tabrakan, pakaian Su Zhengji langsung menghilang dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cair. Saking transparannya, bahkan pembuluh darah dan tulang pun bisa terlihat jelas. Segera, daging dan darahnya menghilang seketika, dan bahkan tulang belulangnya pun meledak. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Su Zhengji muncul lagi dalam bentuk cair. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah transparan. Anda dapat melihat energi dan materi mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Benar, Su Zhengji menggunakan energi yang dihasilkan oleh tumbukan partikel untuk mengubah fisiknya sepenuhnya. Tidak, tubuh Su Zhengji sebelumnya telah hilang, dan tubuhnya saat ini seluruhnya terdiri dari materi energi. Tapi dia tetap sadar, ternyata eksperimen Su Zhengji yang sebenarnya adalah mengubah tubuhnya. Hanya kesadaran yang dipertahankan, dan tubuh diatur ulang oleh energi.
Jadi dia sekarang adalah tubuh energi murni, ada energi yang sangat menakutkan di dalam tubuh. Iblis sejati telah lahir. Meskipun Wen Lei telah lama berharap bahwa Su Zhengji akan mengambil langkah besar, dia tidak pernah mengharapkannya. Su Zhengji akan cukup gila untuk menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan. Siapa berani? Apalagi adegan menegangkan tadi, semua orang menyaksikannya. Energi setelah tabrakan langsung menghancurkan tubuh Su Zhengji, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Kegilaan seperti ini unik di dunia. Bukan, menggunakan energi super untuk membentuk kembali tubuh Anda adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Dan tingkat keberhasilannya sangat rendah, kegagalan atau kematian. Eksperimen gila ini sudah lama ada di benak Su Zhengji. Dia menemukan senjata pembunuh dewa sebelumnya. Ia juga mengontrol banyak energi yang kuat, namun hal tersebut pada akhirnya membutuhkan bantuan benda luar dan lain-lain. Dia tidak pernah kuat sendirian. Tidak peduli seberapa kuat senjata dan energinya, dia tetaplah manusia biasa. Jadi dia ingin berubah, dia ingin menggunakan dirinya sebagai subjek ujian dan mengubah dirinya menjadi pria kuat. Dia sempat memikirkan tentang modifikasi genetik atau modifikasi obat. Bahkan mengubah dirinya menjadi cyborg seperti yang dilakukan Jefferson. Tapi tidak satu pun dari ini yang memuaskan Su Zhengji. Dia tidak hanya ingin menjadi kuat, dia ingin menjadi yang terkuat. Jadi eksperimen gila itu lahir di benaknya. Langkah pertama, partikel bertabrakan untuk menghasilkan energi. Langkah kedua, pertahankan kesadaran Anda sendiri. Langkah 3, hancurkan tubuhnya. Langkah 4, energi membentuk kembali tubuh. Su Zhengji mempersiapkan terlalu banyak untuk eksperimen ini. Ia menggunakan banyak teknologi tercanggih di dunia saat ini. Tidak peduli betapa rumitnya proses eksperimennya, Su Zhengji berhasil. Tepatnya, dia bukanlah manusia sekarang, melainkan tubuh energi murni. Kecuali kendali kesadarannya sendiri, seluruh bagian tubuh tersusun dari energi. Inilah hal yang menakutkan tentang teknologi tercanggih memang bisa mengubah segalanya. Su Zhengji adalah salah satu dari orang-orang yang berada di puncak. Saat ini, tubuh Su Zhengji terdiri dari energi murni. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lampu listrik, membentuk aura yang menakutkan. Sebagian besar energi dari tumbukan partikel tadi digunakan untuk membentuk tubuh Su Zhengji. Bisa dibayangkan betapa kuatnya energi Su Zhengji saat ini. Saya berhasil, Su Zhengji meraung liar. Suara ini meledak dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Retak-retak semua instrumen di laboratorium nomor 1, bahkan yang tidak bisa dihancurkan, meledak di bawah pemboman energi sonik. Adapun para eksperimentalis yang selamat, mereka meledak menjadi kabut darah di tempat di bawah pemboman gelombang suara. Tak satu pun dari ratusan orang yang selamat, menghilang di depan hidung semua orang. Mereka semua sangat mengagumi Su Zhengji sebelumnya, namun pada akhirnya mereka semua mati di tangan Su Zhengji. Su Zhengji tampak terkejut. Bagaimana? Ternyata Su Zhengji pun tidak bisa mengendalikan energi atau tubuhnya. Jadi hanya dengan meneriakkannya dengan santai saja sudah mempunyai kekuatan seperti itu. Namun, chip yang dia program sebelumnya mengendalikan tubuh energi ini dengan mengendalikan kesadaran. Hanya dalam setengah menit, Su Zhengji mampu mengendalikan tubuhnya. Saya melihatnya mendorong dengan tangan kanannya, dan energi mengerikan keluar dari tangannya. Retak, energinya langsung merobek tanah, menarik jurang sepanjang 100 meter, seolah-olah akan terbelah menjadi dua bagian. Seluruh laboratorium berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Semua orang tercengang, seberapa menakutkan Su Zhengji. Eksistensi iblis, kelompok ilmuwan ini semuanya tahu apa artinya menjadi badan energi murni. Su Zhengji tidak bisa dikalahkan sampai mati, kecuali jika energi tubuh habis. Namun semua orang paham bahwa energi yang dihasilkan dari tumbukan dua partikel super ini begitu agung dan besar. Bagaimana bisa habis? Benar-benar mustahil. Dengan cara ini, Su Zhengji tidak terkalahkan, dia tidak bisa dibunuh. Energi yang dimilikinya dapat menghancurkan segalanya. Bahkan para pejuang tidak bisa menghentikannya. Bersambung.